Right. So let me record. Okay. So intelligibility is a key term in dialect. So what is intelligibility? Intelligibility is a degree to what extent one speaker's speech is understandable to the interlocutor. Nah, Angelia berbicara. Misalnya kan, I want to do a favor to you. Misalnya seperti itu dengan dialek India, Indian English. Terus Lutfia mengerti. Misalnya kan, oh dia ini mau minta tolong. Can you do me a favor, Lutfi? Contoh ya. Karena saya guru internasional, saya mempelajari aneka aksen di dunia ya. Nah, sepertinya contohnya seperti itu. Nah, terus Lutfia mengerti apa maksud dari Angelia. Nah, Angelia's speech is intelligible for Lutfia. Nah, comprehensibility yang di video saya itu adalah terkait dengan kognisi. Kognisi. Paham tidak Lutfia dengan setiap kata itu secara arti? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Ya, contohnya seperti itu kan? Can you do me a favor? Oh, can you do me a favor? Nah, in British dialect. Misalnya seperti itu kan? Nah, di dalam dialek-dialek atau variasi bahasa Inggris ini, kira-kira Lutfi memahami nggak per kata? Lutfia memahami nggak per kata yang dikatakan Angelia? Nah, kalau memahami per kata maksudnya berarti Angelia's speech is comprehensible for Lutfi. Kalau menangkap apa kata-kata itu, berarti Angelia's speech is intelligible for Lutfi. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika Lutfiah memahami maksud dari Angelia, mempertanyakan, can you do me a favor? Oh sure, you can ask me. Ataupun langsung aja seperti dia nampak ngangkat dua ember berisi air. Can you do me a favor? Langsung Lutfiah mengangkatkan satu ember. Berarti Angelia's speech is interpretable for Lutfiah. Sekarang udah tahu bedanya? Intelligible, comprehensible, interpretable. Dialek harus mencakup setidaknya satu aspek, yaitu mutual intelligible, saling mengerti, ya kan? Saling mengerti. Bagaimana kalau dia tidak saling mengerti? Kalau dia tidak saling mengerti, beda sekali satu bahasa dengan bahasa lain, dan saling tidak mengerti, berarti itu bukan dialek, tapi kemungkinan itu bahasa lain yang diucapkan, ya kan? Contoh, bahasa Arab Saudi Arabia sama nggak dengan bahasa Arab Libya? Sama secara morfosinteks, misalnya contoh kan? Tapi secara bagaimana dia mengucapkan, secara bagaimana dialeknya, itu tidak sama persis. Tapi mereka saling mengerti, orang Arab dengan orang Saudi, orang Libya, berarti Arabic language, yang Arab Saudi language, gitu kan, Uni Emirates, itu intelligible for Egyptians, where they also speak Arabic. Kan seperti itu? Sudah paham sekarang bedanya? Beda. Nah, Minang, misalnya kan, Minang yang daerah Solo, Silungkang, Padang Sibusua, Kota Baru, Damasraya. Nah, dia mengatakan kan, Jolanyo boleh jo yang cie katanya. Contohnya ya, ini bahasa Minang. Satu-satunya bahasa Minang kan. Tahu ini bagi orang Bukit Tinggi. Lanyo boleh jo yang sekiloha. Katanya kan seperti kan, johiang itu jengkol. Sakiloha, boli Bali. Gitu kan, lah dibelinya jengkol 1 kilo. Nah, orang Padang kota mengatakan lanyo Bali jari yang sekilo. Nah, nampak di sini agak mirip tapi berbeda kan secara dialek, berbeda. Tapi orang Padang kota ini ngerti nggak dengan orang yang Silungkang, Padang Sibusua, Damasraya, ngerti nggak dia? Nah, berarti bahasa Silungkang, Damasraya, Padangnya dialek bagi Padang kota. Jelas nggak? Kalau nggak jelas saya berdosa loh, karena saya harus menerangkan sejelas mungkin. Ngerti? Paham, Sir. Nah, contoh. Siapa? Ayo contoh. Kasih kasus daerah. Katanya ada yang di sini mau bertanya ke saya tentang skripsi. Nah, nanti boleh bertanya lagi offline. Nah,
Jadi yang mau meneliti dialek nih, tadi ada saya dapat WhatsApp kayaknya. Dia dari kelas mana? Tentu saya banyak sekali kelas. Jadi dari kelas mana lah yang bertanya itu. Nah ini ya, ada yang memberi contoh lagi. Jadi itu dialek. Nah, terus accent apa sir bedanya sir? Kalau dialek, ya kan? Dialek bisa jadi yang berubah itu pada tataran morfologinya juga. Contoh, jariang, joyang. Secara morfologi berbeda kan? Dari stem, root, prefix, suffix boleh jadi berubah. Ataupun word formation-nya juga berubah. Contoh, orang Indonesia kalau Angelia mengatakan ke Lutfia atau mengatakan ke Fanya, bagaimana mengatakan Fanya tolong matikan air? Seperti itu dialek Indonesia kan? Oke, Fanya tolong matikan air. Bagaimana kalau Fanya ini orang Makassar dan mengatakan kepada siapa di sini? Ini kebanyakan orang di sini nih. Oke, mengatakan kepada Zaki, tolong matikan air dalam dialek Makassar. Boleh jadi tolong matikan air, bisa jadi seperti ini. Please turn on the water machine. Seperti itu kalau kita terjemahkan. Kalau dialek Makassar, tolong kasih mati itu mesin air. Berubah nggak secara morfosinteks? Please give death to the water machine. Give death artinya kalau diterjemahkan kan. Nah, secara morfosinteks pun berubah, tapi orang Indonesia sudah tahu perubahan ini, perubahan yang intelligible. Tapi kalau fonologi, kalian tahu kalau dia aksen, dia hanya pada tahapan fonologi. Seperti dia ngomong, kalau orang Padang ngomong bahasa Inggris, where are you going? Orang Batak, where are you going? Kenapa perubahannya? Where are you going? Where are you going? Orang American, where are you going? Orang British, where are you going? Nah, seperti itu. Nampak perubahannya? Terus orang mana lagi? Orang Jawa, where are you going? Going. Ya kan? Nampak perubahannya? Going yang dengan going. Going, stresnya di awal. Karena morfologi itu terbagi menjadi dua. Pertama segmental, yang kedua suprasegmen. Suprasegmen. Nah, kalau dia segmental, dia berubah pada tataran konsonan dengan vowel, konsonan dengan vokal. Nah, kalau pada tataran suprasegmental, dia perubahannya bisa pada stres, bisa pada intonasi. Kalau going dengan going, nampak bedanya? Yang satu naruh stres di belakang, tonik silabelnya tertaruh di silabel kedua, yang kedua, tonik silabelnya tertaruh di bagian depan. Nah, kalau perubahannya seperti ini, tapi tidak nampak perubahan secara morfosintaksis yang sangat jelas, tapi hanya pada bunyi, ini disebut dengan aksen. Ya, nampak kan? Aksen. Nah, kalau saya bilang orang-orang India itu memiliki aksen, dia suka sekali mengatakan swa, dengan a. Apa contohnya? Menjadi a. Misalnya kan, is it correct? Is it correct? Is it correct? American English. Orang India kalian akan dengar nanti, sok atau coba masuk ke English International English Language Academy, lihat orang India dia ngomongnya apa. Kalau dia mengatakan itu benar itu gimana? Is it correct? Is it correct? Berubah jadi a. Correct, brother. Okay. I drink a bottle of water every day, and still I don't feel full. Ya seperti itu ya. Nah, seperti itu aja. Kalau saya ngajar orang-orang India tuh saya ketawa sendiri itu. Senang saya ngebully mereka. Yuk. Ya, accent refers to phonological variations of language. Sejauh ini paham? Paham belum? Tanya. Coba. Disca. Oh, ini yang tadi mic-nya rusak ya. Butri. Butri. Apa bedanya dialek sama aksen, Butri? Kalau aksen itu baru di suaranya aja. Oke, ini siapa tadi? Butri. Nah, dari mendengar Butri berbicara, apa aksennya nih, teman-teman? Hey, Neng,
Yang Ambon. Nah, ini dari dengar Putri ini ngomongnya aksennya apa? Mana buktinya secara morfologis? Coba saya suruh tunjuk. Ngomong lagi Putri. Putri, ngomong lagi. Apa bedanya Ya, aksen sama dialek? Kalau aksen lebih baru sampai di suara. Nah, terus kalau dialek? Kalau dialek udah campur sama bahasa daerah, tapi kita masih bisa ngerti. Oh, nggak nampak aksen si Putri. Tadi nampak aksennya ya. Dia kalau udah ketahuan berubah aksennya. Nah, catat ya kalian ya. Ini yang disebut dengan observer's paradox di dalam sosiolinguistik. Observer paradox itu adalah ketika kita mengobservasi orang, dia sadar dia sedang diobservasi. Ketika kita sedang mengatakan aksen seseorang, dia sadar dia sedang dibicarakan aksennya dan dia mengalihkan aksennya ke aksen lain. Ini namanya observer's paradox. Nah, ini bahaya dalam penelitian sosiolinguistik ya. Hindarin ini. Kita mau meneliti bagaimana kenaturalitasan Putri dalam berbicara bahasa Ambon dan aksennya bagaimana mempengaruhi bahasa Indonesia, gitu kan? Tiba-tiba dia mengeluarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi dia malah paradoks. Seperti itu ya. Coba saya tanya lagi. Salma. Ada yang off cam nih. Nah, ini Salma ini off cam nggak nih? Salma. Salmanya ada dua, Mister. Salma Roshidah ini, Mama Dedeh nih, ya. Salma Roshidah. Iya, Sir. Ya, sekarang saya mau tanya sama Salma Roshidah. Ya. Apa perbedaan antara comprehensibility and interpretability? Comprehensibility itu kayak mudah untuk dipahamin bahasanya. Kalau itu interpretability? Interpretability itu Mudah untuk ditangkap apanya? Ini apa sih? Mudah untuk ditangkap Ikan? Kambing? Apa yang mudah ditangkap? mudah untuk ditangkap kayak aksinya gitu, Sir. Maksudnya. Intensinya. Intensinya. Iya, maksud dari tuturan. Ya, seperti itu. Di dalam pragmatics masih ingat speech act? Ada berapa jenis speech act itu, Salma? Pragmatics sudah belajar belum? Belum ngontrak ya? Semantics pragmatics. Sudah. Nah, siapa yang bilang sudah tadi? Salma. Nah, Salma saya tanya sekarang. Nah, speech acts itu ada 3. Coba sebutkan, Salma. Lupa, Sir. Locutionary, illocutionary, and perlocutionary. Apa perbedaannya? Nah, tuturan yang diucapkan itu namanya locutionary dengan maksud semantiknya. Illocutionary adalah tuturan yang diucapkan oleh seseorang tersebut memiliki koneksi maksud dengan dia. Itu disebut dengan illocutionary. Tuturan yang diucap itu memiliki maksud yang diucapkan oleh penutur, illocutionary. Dan dampak yang diinginkan bagi tutur, itu namanya perlocutionary. Ketika saya bilang, saya single loh. Saya sudah married. Nah, apa kira-kira maksud saya? Boleh jadi saya sudah married, saya tidak mau diganggu. Ternyata Salma menangkap perlokusinya kan dalam Al-Qur'an fankihu ma tabalakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'. Right? Dalam Al-Qur'an itu nikahilah 2, 3 ataupun 4 kan? Nah, gitu. Ternyata lokusinya berbeda dengan ilokusi saya yang tidak mau diganggu. Paham nggak sekarang? Tuturannya apa? Saya sudah married. Ilokusi saya apa? Jangan ganggu saya. Ternyata Salma, ini kedua mah boleh nih, masih belum 4. Nah, jadi apa ya? Jadi bisa jadi tidak sesuai antara ilokusi dan perlokusi. Nah, jadi seperti itu ya. Sekedar mengulas tentang pragmatics ya. Siapa tahu kalian udah lupa. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang orang minta, aduh saya lelah ini. Ilokusinya Angelia apa nih? Ayo kita spa. Minta diurut.
Ayo kita spa, ya kan? Nah, terus apa yang ditangkap oleh Putri? Oh, kata dia kan. Nah, Jojo. Maka dia mau ngajak karena konteksnya dia sudah bawa ini apa? Purse itu, clutch dengan baju yang bagus. Aduh, capek nih. Berarti kira-kira dari konteks yang dibuat Angelia, dia ngajak jalan. Bisa jadi window shopping kayak ataupun spa ataupun general massage ataupun massage esek-esek juga boleh kan? Nah, dan lain-lain. Ya suka-suka kalian lah. Yang penting uang sendiri bukan uangnya Mr. Andre ya. Nah, terus kita masuk ke yang lain ya. Sudah tuh. Nah, sekarang dialek. Terus kita masuk ke apa ini? Idealect. Idealect itu adalah is a person specific unique way of speaking. Ya, kadang kalau kalian lihat ada idiolek orang tertentu yang memberi sinyal bahwa itu orangnya. Contoh di sini, Yasir. Yasir Al-Faruq, Masya Allah, mempermudah dan lurus lagi jalannya. Ya kan? Yasir Al-Faruq. Ya, jadi Yasir Al-Faruq misalnya ada tidak teman Yasir yang ketika dia ngomong sudah tahu itu khas dia saja dan bukan khas bagi orang lain. Seperti dia sering ngomong dengan istilah enak, enak, setiap saat dia ada ngomongnya seperti itu. Ataupun oke, sudah seperti itu saja omongannya, sudah banyak persentase dia mengatakan itu. Nah, itu disebut dengan ideolect. Nah, coba di sini, ada tidak yang teman kalian yang kalian rekognisi? Kan udah lama nih bersama, sudah berapa? 5 semester kan sudah bersama, hidup bersama. Ada nggak di sini yang kalian tahu kalau Noval ngomong itu ini pasti Noval? Ada nggak partikel-partikel diskurs yang menyatakan bahwa itu adalah idiolek dari Noval? Kalau idioleknya American lah di sini, your English teacher says that you use too much many Americanese. Seperti Americanese itu idioleknya seperti well, like okay, it's okay dude. Itu tuh bagian yang dihaskan dengan dianya, yang dia merekognisi dirinya ke Amerikanan. Ya, seperti Cinta Laura misalnya, ada idiolek tersendiri bagi Cinta Laura itu. Apa contohnya? Idioleknya. Ada artis nggak yang memiliki idiolek tersendiri? Syahrini ada nggak idioleknya? Gaya dia berbicara. Biasanya orang-orang lebay itu banyak idiolek. Nah, coba. Ada nggak? Coba kasih contoh. Kita semangat atau belajar sosiolinguistik ini kita belajar ilmu sosial. Ya, Syahrini itu apa khasnya? Ayo yang cowok-cowok mana nih? Yang cowok ngomongnya. Kan Syahrini suka nih. Apa nih yang khas dengan ini? Kalau Vicky Prasetyo, apa idioleknya? Ada nggak unique way of speaking? Semuanya digeneralisir dengan sufiksisasi, kan? Apa namanya? Idiolek mungkin jadi idioleksisasi, registerisasi. Walaupun nggak ada itu dalam bahasa kan. Nah itu khasnya idioleknya si Vicky. Idioleknya si Vicky. Ketika bahasa si Vicky itu diambil oleh komunitas dan dibicarakan dengan gayanya si Vicky, disepakati oleh komunitas itu dan itu gaya si Vicky dan itu sudah dari komunitas ke komunitas. Tahu itu Vicky dengan isasinya, dia menjadi jargon. Oke, dia menjadi jargon. Ketika si Vicky itu sendiri berbicara dengan komunitas sisasinya itu aja dalam satu komunitas, itu disebut dengan speech community. Oke, seperti itu. Nah, ataupun kalau dia sudah dijadikan bahasa yang terus-menerus dalam sebuah zaman untuk berbicara antar komunitas dengan bahasa tersebut, misalnya kan dia sudah menjadi pidgin. Dan kalau dari zaman ke zaman bahasa itu digunakan dan telah disepakati, dia sudah berubah menjadi Creole. Gitu ya istilahnya ya. Ntar kita pelajari satu-satu. Nah, kalau register ini shift ketika orang lagi ini rumpi, bahasanya beda tidak ketika dia sedang ini? Ketika dia sedang di podium memberikan ceramah. Ladies and gentlemen, Obama.
Beda, Waktu dia Sir. ngasih ceramah teratur. Pas dia lagi dalam speech, what the heck, what the fuck, is a fucking great. Nah, keluar semuanya kan, yang aneh-aneh. Berarti dia switching the register. Angelia ngomong dengan saya pun akan beda dengan cara ngomongnya dengan Salma. You are switching register, you are switching the mode. Seperti itu kalian terus-menerus. Dari satu idiolek ke idiolek lain. Gaya khasnya, bahkan di dalam formal itu pun ada di idioleknya. Kadang dalam formal Salma ini terlalu banyak you know-nya. You know, ketika mahasiswa kan pakai discourse markers, you know, saya merespon, I don't know. Oke, ya, seperti itu. Nah, modelnya ya. Jadi register itu adalah mode yang kalian switch dari satu idiolek ke idiolek lain. Biasanya itu terkait formal and informal. Ada nggak pertanyaan sejauh ini? Saya nggak mau cepat-cepat. Nah, yuk bertanya. Kalau tidak mau bertanya, saya bertanya. Mister, saya mau bertanya, Mister. Ya, bertanya dikasih nilai ya. Nah, ya, so. Kalau misalkan orang Jakarta Selatan, itu kan suka nyampur-nyampur bahasa Jaksel. Inggris sampai Indonesia. Ya, Iya. Itu ini apa masuknya Speech, ke idiolek bukan? speech community. Speech community. Ya, speech community. Ini nampak? Speech community is a speech inside the dialect. Dalam dialek itu pun ada bahasa tertentu. Tapi kalau dia sudah dibicarakan oleh banyak orang dan antar terkait mereka saja menggunakan kata which is gitu, ya kan? Nah, itu sudah menjadi jargon. Tapi saya mau tanya, which is basically, apalagi literally, apakah benar mereka menggunakan itu sesuai dengan morfosinteks? Saya mendengar secara semantik mereka memaksudkan literally itu untuk benar-benar. Padahal literally itu artinya secara harfiah memisahkannya dari segala macam yang berhubungan dengan idiomatis dan metaforik. Misalnya seperti ini. Angelia is literally beautiful. Apa maksudnya? Literally beautiful, memang dia cantik secara fisik, nampak di muka dia cantik. Nah, Salma is metaphorically beautiful. Secara metaforis, secara kias dia cantik. Boleh jadi nggak cantik kan? Nah, literally secara apa ada? Enggak ya Salma ya, nanti nangis nanti ya. Ini contoh, ya ini contoh ya. Nah, jadi modelnya seperti itu. Jadi sekarang udah nampak bedanya. Nah, kalau literally itu secara apa adanya. Nah, ini literally apa nih? A fan, kipas angin. Boleh nggak saya bilang it's a metaphorically a small windmill? Bisa kan? Nah, windmill. Bisa saja ini kincir angin secara metaforik. Ya kan, secara metaforik. Jadi literally itu adalah secara harfiah. Nah, orang Jaksel, dia menggunakan literally ke semua yang dimaksudkan ini benar-benar. Which is, pada semua orang digunakannya which is, pada semua benda digunakannya which is. Secara kajian sinteks, which itu digunakan untuk relatif pronoun kata benda atau kata benda untuk manusia. Which, kata benda untuk benda atau kata benda untuk manusia? Kata benda untuk benda. Nah, ini which is semuanya digunakannya ya kan? Ya penampilan kamu tadi which is good lah. Penampilan kamu tadi is good harusnya. Kenapa tiba-tiba kalimatnya belum berakhir muncul relatif pronoun? Nah, inilah kedunguan mereka, ya. Nah, itu ya. Jangan direkam ya, nanti saya di delete, nggak apa-apa juga tuh, kan mereka saya nggak menunjukkan siapa-siapa, ya. Jadi itu secara morfosinteks salah, secara semantik salah. Sok ya kalau kamu bikin jargon itu yang benar tuh, jangan kayak Sandri nih. Apa kata dia? Istilahnya Syahrini itu, yang di San Francisco itu, San Francisco ditulisnya Sun. I feel free, I'm feel free. Kan ketahuan dungunya bahasa Inggrisnya kan? Nah, jadi kalaupun membuat jargon, benarlah secara gramatikal. Ya, orang yang melanggar-langgar grammar itu ada dua kemungkinan. Dia memang bodoh di grammar atau dia memang mau melanggar grammar itu untuk aesthetics. Coba, kalau kalian membaca puisi, apakah semua puisi itu gramatikal? Tidak. Bahkan berawal dia dari kata kerja kadang-kadang puisi itu. Nah, itu yang disebut dengan lisensi poetika, di mana orang-orang yang menulis puisi bebas dari kaidah-kaidah morfosinteks, bebas dari kaidah-kaidah semantik umum,
bebas dari kaidah-kaidah yang membelenggu secara gramatikal. Itu makanya jadi pesaja. Orang bilang kan, saya ada tuh ngebimbing mahasiswa. Saya bilang seperti ini. Skripsi kamu ini, saya bilang kan, lebih susah dimengerti daripada Shakespeare. Nah, itu ilokusi sebenarnya apa? Ngiji. Oh, berarti ini bagus ya. Berarti tata bahasanya nggak benar. Ya nggak? Karena kan itu kan ya lisensi poetikanya. Ya, seperti itu. Wah, ini tulisan Yasir ini lebih keren daripada tulisannya Shakespeare. Itu boleh jadi. Lebih kerennya maksudnya apa nih? Lebih tidak teratur grammarnya gitu. Tapi kalau orang pintar seperti Shakespeare, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, apalagi yang kalian kenal, T.S. Eliot, dan lain-lain, para pesajak-pesajak itu, nah mereka memang sengaja menyalahkan itu for the sake of aesthetic purposes. Oke? Purposes. Jadi udah tahu ya, speech community dalam dialek itu pun ada orang yang menggunakan bahasa tertentu di dalam dialek itu tadi. Jadi di dalam dialek tersebut untuk menandain komunitasnya. Kalau jargon itu juga bisa diartikan technical words. Technical words. Kalau bisa bilang seperti ini. Salma nanya ke dokter Yasir. Dok, saya ini sakit perut, kata dia kan. Dari kemarin, udah diagnosisnya apa? Oh, itu patologi intestinal, katanya. Itu jargonnya Yasir yang sebagai dokter. Yang ngertinya di sini siapa nih yang jadi dokter di sini? Yang ngertinya Geraldi. Geraldi yang ngerti. Oh, patologi intestinal itu sakit perut di usus besar. Cuman diubahnya saja. Nah, terus yang mengerti itu cuman related people. Jadi jargon itu juga bisa artinya technical word. Nah, suatu jargon itu adalah kata-kata baru yang dimunculkan untuk menjadi viral. Itu juga bisa artinya jargon itu. Jadi udah bergeser sedikit. Jargonnya sehari ini apa? Sesuatu. Ya kan? Sesuatu. Terus apa lagi jargonnya? Jargonnya ini Krisdayanti dulu waktu zaman dulu no comment lah menjadi jargon aja, cuma related people yang suka nonton infotainment aja tahu ya no comment itu maksudnya adalah apa. Nah seperti itu kan. Nah itu ada jargon-jargon tersendiri. Di dalam ilmu hadis pun Imam Bukhari kalau dia mengatakan bahwa seorang perawi tersebut lemah, dia tidak mengatakan haza rawi doifun. Dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi alaihi nazar. Atasnya perlu dilihat. Nah, ini artinya. Nah, jargon ini cuma dimengerti oleh para kalangan ahli hadis. Seperti itu. Paham nggak kira-kira? Jelas. Saya orang cross linguistik. Jadi saya menerangkan sesuatu itu biasanya nyimpang-nyimpang dari bahasa. Karena orang linguis itu dia harus tahu beberapa bahasa terkait. Nah, jadi saya kadang melakukan pendekatan bahasa Minang, pendekatan bahasa Sunda gitu. Ada di sini orang Sunda? Nggak ada ya? Ya, sudah ngerti? Belum? Nah, ini tadi kuncinya. Mutual intelligibility, relationship, or mutual understanding between different dialects. If two speakers speak differently but still understand each other, they speak the same language. Nah, dialect continuum itu apa, Sir? Mutual intelligibility tidak usah saya terangkan ya. Tadi udah sejelas-jelasnya saya jelaskan. Dialect continuum ini adalah, lihat, Sorbian, Czech, 87%, 84 Slovene, Czech, Slovan, Polish, 85%, Russian dialect, 75%. Ini maksudnya apa? Dari kaitan-kaitan tipologi bahasa antar negara ini, ya kan, antar negara ini adalah derajat keinteligibilitasannya. Nah, derajat keinteligibilitas dalam relasi satu bahasa ke bahasa lain,
yang terkait secara inteligibilitas itu disebut dengan dialect continuum. Seperti itu. Bahasa Jawa kuno, misalnya dengan bahasa Cirebon, bahasa ini dia memiliki level inteligibilitas, keterbacaan, kemengertian sekitar lebih dari 70%, dia sudah dianggap intelligible. Seperti itu ya. Nah, ini Pidgin. Nah, Pidgin ini adalah sebuah bahasa yang dikembangkan dalam beberapa grup. Dalam beberapa grup memang ditujukan untuk sebuah tujuan. Jadi untuk komunikasi beberapa grup di dalam speech community tadi, dibuatlah sebuah bahasa yang di mana antara komunitas atau grup itu saja yang disepakati. Bahasa itu dalam satu zaman. Dalam satu zaman, itu intinya. Nah, ketika Pidgin ini, bahasa antar grup ini terus-menerus berkembang dan sudah menjadi sebuah bahasa yang stabil. Nah, dia disebut dengan stabil dan berterima, dia disebut dengan Creole. Dia sudah menjadi language. Seperti itu ya. Bilingualism itu tugas kalian minggu depan presentasi kelompok pertama. Ya, saya tidak mau menjelaskan ini. Oke? Siap? Oke, sudah selesai ya introduction-nya. Ada yang mau bertanya, mau menanggapi? Atau gimana? Ini tugas 2-nya belum ada nilai nih. Saya bertanya aja ya, biar aktif kalian. Bentar ya, saya cek dulu nih. Siapa saja yang hadir? Dava udah? Geraldi udah belum dipanggil? Belum, Sir. Geraldi? Okay. So Geraldi, I have a question for you for your second task. Yeah, for your second task.